Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Noval Putra Pratama, NPM saya 2051102. Jadi hari ini saya akan menjelaskan tentang sosiologi hukum dari bab pertama sampai bab kelima. Jadi mari kita lanjut langsung aja ke bab yang pertama, yaitu sosiologi sebagai ilmu pengetahuan. Jadi di sini saya mengambil menurut salah satu ahli, yaitu Pak Soejo Sukanto, yang menyatakan bahwa sosial bukan ilmu pengetahuan alam maupun kerohanian. Jadi ilmu sosial itu bukan ilmu IPA ataupun kerohanian yang bisa dibilang berbau dengan agama. Terus kategoris bukan normatif, yang berarti mempelajari apa yang terjadi, bukan yang seharusnya terjadi. Murni bukan terapan, yang berarti mempelajari masyarakat bukan menerapkan sesuatu pada masyarakat. Abstrak bukan konkret, yang berarti tidak tetap dan dapat berubah-ubah. Bertujuan menghasilkan pengertian dan pola-pola umum, empiris dan rasional, umum dan khusus. Jadi di sini ada unsur-unsur masyarakat. Yang pertama, adanya manusia hidup bersama, bercampur untuk waktu yang cukup lama. Mereka sadar bahwa mereka merupakan satu kesatuan. Yang berarti jika tidak adanya salah satu dari antara ini, itu tidak akan terjadinya suatu masyarakat. Karena ini 3 poin ini menyatakan bahwa akan terciptanya suatu masyarakat ketika 3 poin ini itu ada. Sifat-sifat sosiologi, adanya kumulatif dan non-etis. Yang pertama, sifat kumulatif, yang berarti memperbaiki, memperhalus teori-teori yang ada atau yang lama dan diperbaiki lagi, dipelajari lagi dan menjadi yang baru. Non-etis ya yang dipersoalkan bukan baik buruknya suatu fakta, tapi untuk menjelaskan fakta secara analisis. Bab kedua, proses sosial dan interaksi sosial. Apa itu proses sosial? Cara berhubungan dengan dilihat apabila orang perorangan dan kelompok-kelompok sosial saling bertemu dengan menentukan sistem serta bentuk hubungan tersebut. Atau apa yang akan terjadi apabila ada perubahan yang dapat menyebabkan goyahnya pola kehidupan yang telah ada. Itu adalah pengertian dari proses sosial. Interaksi sosial, hubungan sosial yang dinamis menyangkut hubungan antara orang per orang, antara kelompok-kelompok manusia, maupun antara orang perorangan dengan kelompok manusia. Oke, di sini adalah contoh dari gambaran interaksi sosial, yaitu antara individu dengan individu dan individu dengan masyarakat, terus individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Jadi interaksi itu bisa menjadi dua kemungkinan, entah itu positif ataupun negatif. Dari gambar yang pertama itu adalah contoh dari interaksi yang positif. Dia berkenalan, dia berbicara, tapi dari contoh gambar kedua itu terjadinya satu konflik antara satu orang dengan suatu kelompok. Dan dari gambar ketiga itu menggambarkan suatu konflik antara kelompok dengan kelompok. Bentuk-bentuk interaksi itu memiliki 5 poin. Yang pertama ada kerjasama. Apa itu kerjasama? Suatu usaha bersama antara orang perorangan dan kelompok manusia untuk menggapai suatu atau beberapa tujuan bersama. Yang kedua ada akomodasi, usaha untuk meredakan suatu pertentangan atau usaha untuk mencapai kestabilan tanpa menghancurkan pihak lawan sehingga lawan tidak kehilangan kepribadiannya. Yang ketiga ada persaingan, individu atau kelompok manusia yang bersaing mencari keuntungan melalui bidang kehidupan yang ada pada suatu masa tertentu menjadi pusat perhatian umum baik perorangan maupun kelompok. Kontroversi, sikap mental yang tersembunyi terhadap orang lain atau terhadap unsur-unsur kebudayaan suatu golongan tertentu. Pertentangan individu atau kelompok berusaha untuk memenuhi tujuan dengan cara menentang pihak lain yang disertai ancaman dan atau kekerasan.
Oke, kita masuk ke bab berikutnya, kelompok sosial. Apa itu kelompok sosial? Kelompok sosial adalah kumpulan manusia yang memiliki kesadaran bersama akan keanggotaan dan saling berinteraksi. Kelompok diciptakan oleh anggota masyarakat. Kelompok juga dapat mempengaruhi perilaku para anggotanya. Itu adalah contoh pengertian dari kelompok sosial. Kategori kelompok sosial berdasarkan kesatuan wilayah, contohnya suku, rukun, tetangga. Yang kedua, kepentingan sama tanpa organisasi yang tetap, contohnya kasta, kelompok imigran, kerumunan. Yang ketiga, kepentingan yang sama dengan organisasi yang tetap, contohnya keluarga dan klub. Yang keempat, in-group dan out-group. Kelima, kelompok primer dan sekunder, yang berarti kelompok utama, dan yang kedua, paguyuban dan patembayan. Untuk yang terakhir, dinamika sosial. Apa itu dinamika sosial? Dinamika dapat diartikan sebagai perubahan besar ataupun kecil. Dengan demikian, dinamika kelompok sosial merupakan perubahan baik kecil maupun besar yang berpengaruh pada suatu kelompok sosial. Perubahan ini dapat berupa perubahan progres atau bisa dibilang maju, ataupun berupa regres, yang berarti mundur akibat proses mobilitas sosial. Kita masuk ke bab kebudayaan. Oke, berasal dari orang-orang yang hidup bersama, diartikan sebagai semua hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat, yang diambil dari dua para ahli, yaitu Selo Somarjan dan Soleman Somardi. Jadi, apa itu karya, teknologi, dan kebendaan atau jasmani yang diperlukan oleh manusia untuk menguasai alam sekitar agar kekuatan serta hasilnya dapat diabadikan untuk keperluan masyarakat. Rasa, jiwa manusia yang mewujudkan segala kaidah-kaidah dan nilai-nilai sosial yang perlu untuk mengatur masalah-masalah kemasyarakatan dalam arti yang luas. Cipta, baik yang berwujud teori murni maupun yang telah disusun untuk langsung diamalkan dalam kehidupan masyarakat. Unsur-unsur kebudayaan itu memiliki peralatan dan perlengkapan manusia, mata pencarian hidup dan sistem-sistem ekonomi, sistem kemasyarakatan, bahasa, kesenian, sistem pengetahuan, sistem kepercayaan. Jadi di dalam suatu kebudayaan itu pasti ada semua poin-poin yang ada di sini. Saya akan mengambil contoh seperti bahasa. Kalau di Jakarta itu dia memiliki bahasa yang bisa dibilang sedikit kasar, menggunakan dari rasnya gitu, ras Betawi. Dan kalau misalkan kita ke Jawa, dia menggunakan bahasanya mereka masing-masing yang bisa dibilang itu lebih lembut daripada ras Betawi. Terus di sini ada sistem pengetahuan, karena kita berada di beda pulau atau di beda lokasi, otomatis kita memiliki pola pikir atau suatu hal yang terjadi itu berbeda. Terus sistem kepercayaan ya, masing-masing tempat memiliki kepercayaannya masing-masing. Jadi di sini saya tidak bisa menjelaskan lebih. Oke. Fungsi kebudayaan bagi masyarakat untuk melindungi diri dari alam, mengatur hubungan antar manusia sebagai wadah segenap perasaan manusia. Hakikat kebudayaan, yang pertama ada kebudayaan terwujud dan tersalurkan lewat perilaku manusia. Yang kedua, kebudayaan telah ada terlebih dahulu mendahului lahirnya suatu generasi tertentu dan tidak akan mati dengan habisnya usia generasi yang bersangkutan. Yang ketiga, kebudayaan diperlukan oleh manusia dan diwujudkan tingkah lakunya. Yang keempat, kebudayaan mencakup aturan-aturan yang berisikan kewajiban-kewajiban, tindakan-tindakan yang diterima dan ditolak, tindakan-tindakan yang dilarang dan diizinkan. Jadi di suatu kebudayaan itu pasti ada suatu rules yang kita itu yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh. Untuk contohnya itu, kalau kita masuk ke dalam suku Baduy, di mana itu ada dua jenis suku yang masih murni pedalaman dan yang sudah terkena dengan suku Baduy yang udah mengenal hal-hal modern. Kalau kita masuk ke suku Baduy yang masih murni, itu ketika kita masuk ke dalam lokasinya, kita ada larangan di mana kita tidak boleh membawa satupun
alat elektronik atau apapun itu untuk masuk ke daerahnya dia. Dan kalau kita masuk ke dalam suku Baduy yang modern, itu kita udah diizin, kayak di situ tuh udah bebas dan tidak ada peraturan yang istilahnya membawa alat-alat komunikasi ini itu tidak ada larangan di situ. Itu sebagai contohnya. Kebudayaan material dan imaterial. Material meliputi benda-benda ciptaan manusia seperti kendaraan, beraneka peralatan. Kalau imaterial meliputi semua hal yang tidak dapat dilihat dan diraba seperti agama, bahasa, ilmu pengetahuan. Kita masuk ke stratifikasi sosial. Apa itu stratifikasi sosial? Stratifikasi sosial adalah pembedaan masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat. Wujudnya ialah kelas tinggi dan kelas yang lebih rendah. Adanya perbedaan dalam pembagian hak dan kewajiban, kewajiban dan tanggung jawab nilai sosial, serta pengaruh di antara anggota masyarakat. Jadi, di stratifikasi sosial itu kayak kita mengajarkan bahwa sebelumnya adanya orang miskin dan orang kaya, dan itu ada tingkatan-tingkatan kewajiban yang harus mereka lakukan. Contohnya kayak bos dan pegawai kerja, pegawainya. Kalau bos itu kan tugasnya dia cuma memantau dari bisnis yang dia punya, melihat ini itunya, dan buat pekerjanya itu wajib untuk menjalankan atau mengharumi, bukan mengharumi, lebih tepatnya seperti menjalankan tugasnya dia, sehingga dia itu bisa dibilang melaksanakan kewajibannya dengan benar. Jadi itu adalah contoh dari stratifikasi sosial. Jenisnya itu ada dua jenis, yaitu terjadi dengan sendirinya, kepandaian tingkat umur atau senior junior. Yang kedua, dengan sengaja disusun atau umurnya terkait pembagian kekuasaan dan wewenang resmi dalam organisasi formal, yaitu pemerintahan, perusahaan, partai politik, angkatan bersenjata. Ciri-ciri adanya stratifikasi sosial, adanya distribusi hak-hak istimewa yang objektif, sistem-sistem pertanggaan yang diciptakan para warga masyarakat, kriteria sistem pertanggaan, lambang-lambang kedudukan, mudah atau sukarnya bertukar kedudukan, solidaritas di antara individu-individu atau kelompok yang menduduki kedudukan yang sama dalam sistem sosial masyarakat. Oke, di sini unsur-unsur dari stratifikasi sosial, yaitu ada kedudukan dan peranan. Oke, jadi sekian dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan. Maaf jika ada kekurangan dan kesalahan dalam menyampaikan sesuatu. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.